Jadi kita minggu lalu sampai di sini ya. Jadi masalah kerapatan relatif ya akan saya lanjutkan dengan konsistensi tanah ya. Kemarin ada apa namanya sebelum masuk ke klasifikasi, setelah komposisi kita akan lihat konsistensinya ya. Jadi ya tanah setelah kita ketahui apa bahan-bahannya terdiri dari apa proses bentuknya. Sebentar, sorry. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Jadi setelah kita bicara komposisinya ya, kemudian kita bicara soal hubungan antara volume dengan berat ya atau dengan massa, tapi kita memakai berat. Nah, yang berikutnya adalah konsistensi dari tanah ya. Kalau kemarin fase tanah jelas ada tiga hal, yaitu solid ya, bagian padat, kemudian ada void atau bagian rongga. Bagian void itu terisi oleh bisa jadi udara saja, bisa jadi air saja secara penuh ya, sehingga dia menjadi tanah yang jenuh. Kemudian bisa sebagian terisi air, sebagian terisi udara, ya, hingga dia menjadi dianggap tanah unsaturated atau tanah tidak jenuh. Nah, dari pola-pola tadi ya yang kemarin sudah kita bahas, kita ingin melihat sekarang wujudnya, ya, wujudnya di alam itu seperti apa. Kalau yang solid, ada jelas solid bisa kita lihat ya. Jadi tanah itu benar-benar suatu solid yang kita lihat sebagai satu bahan solid bisa dilihat seperti itu. Kemudian semi solid ya atau setengah padat bisa juga ada di lapangan atau di alam itu kondisi tanah itu konsistensinya bisa seperti setengah padat. Kemudian bisa plastis. Ya, Anda sudah mengenal mengenal elastis dan plastis ya. Tanah itu bisa plastis, bisa juga elastis. Ya, karena tanah itu nanti akan, kalau Anda belajar lebih lanjut mengenai tanah, akan muncul istilah elastoplastis, ya, sifat dari tanah ya. Kemudian bentuknya bisa juga seperti liquid atau cairan, bukan air ya. Air itu water, kalau cair itu liquid. Jadi ini konsistensi ya, suatu keadaan. Jadi tanah di lapangan bisa kelihatan atau berupa solid, ya, benda benar-benar padat gitu ya, yang Anda bisa secara fisik ya, secara visual Anda bisa lihat wah suatu solid, suatu benda yang padat. Kemudian ada yang semi solid, setengah padat. Ini untuk menjelaskan setengah padat dan seterusnya akan ada caranya nanti. Yang ketiga adalah plastik, yang keempat adalah liquid. Nah, keempat keadaan inilah disebut sebagai konsistensi. Siapa yang mengendalikan konsistensi? Konsistensi dikendalikan oleh banyaknya cairan, ya, banyaknya cairan yang mengisi rongga itu. Nah, atau kita sebut banyaknya atau jumlah air yang ada di dalam rongga itu. Atau dengan terminologi yang lain adalah berapa kadar air dari tanah tersebut. Sudah diketahui sebelumnya, kadar air tanah itu bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kemampuan dari tanah untuk menyerap air itu tergantung dari mineral tanahnya. Jadi sudah terhubung semua sekarang. Jadi kenapa tanah itu bisa menerima air atau menyerap air yang berbeda-beda satu jenis dengan jenis yang lain, itu dikarenakan oleh mineral pembentuk dari senyawa atau koloidnya tanah yang bisa membuat dia menerima kadar atau dia bisa menyerap air ya, yang berbeda-beda jumlahnya. Nah, kalau keadaan atau konsistensi tanah itu sebagai satu grafik sederhana gitu atau visual untuk memudahkan pemahaman bentuk ya, maka bisa dilihat pada yang skematis hubungan antara
konsistensi dengan kadar air. Jadi semakin ke kanan, ya, sesuai dengan arah tanda panah, ya, semakin ke kanan, maka kadar airnya semakin tinggi. Itu pertama, ya. Keadaannya adalah semakin ke kanan, itu adalah semakin tinggi kadar air. Nah, kalau kita runut dari kondisi padat, kemudian semi padat, plastik dan liquid, maka ya, untuk membatasi antara keadaan padat atau konsistensi padat dengan konsistensi semi padat, di situ ada kadar air, ya, sejumlah kadar air atau besaran kadar air yang kita sebut sebagai batas susut. Batas susut itu adalah, ya, kadar air, ya, yang akan memisahkan kondisi padat dengan semi padat atau kadar air batas. Ya. Nah, kalau misalkan kadar air batas susut itu misalkan 10%, maka sedikit bergeser di sebelah kiri 10% atau kurang dari 10%, maka tanah itu dinyatakan dalam konsistensi solid atau padat. Kemudian kalau misalkan sedikit di kanan dari batas susut itu atau kadar air batas susut atau SL, maka disebutkan sebagai konsistensi tanah yang semi padat atau semi solid. Setiap tanah itu memiliki batas-batas yang berbeda-beda. Batas susutnya beda, batas plastiknya beda, batas liquidnya juga beda seperti itu. Nah, kemudian ada batas yang kedua disebut sebagai batas plastis atau plastik limit, ya. Plastik limit ini akan memisahkan konsistensi semi padat dengan kondisi plastik. Ya. Kemudian berikutnya adalah batas cair atau liquid limit, LL, liquid limit, adalah kadar air batas, ya, yang akan membatasi konsistensi plastik dan liquid atau cair. Nah, begitu kadar air tanah itu berada di sebelah kanan dari batas cair, maka tanah itu berperilaku, ya, ingat ya, berperilaku seperti cairan. So, dia mempunyai kemampuan untuk mengalir liquid. Kalau di tanah dia punya plastisitas, ya, maka kalau di cair dia mempunyai indeks likuiditas. Jadi kalau kondisi di plastis itu dia tidak bisa berperilaku seperti cair, tapi kalau di kanan sedikit di batas cair, maka dia berlaku seperti cairan. Contohnya adalah misalkan pada suatu longsoran tebing, ya, itu karena misalkan tanahnya tanah berbutir halus, ya, tanah lempung itu misalkan, kemudian kena hujan selama berhari-hari, ya, kemudian terjadi penyerapan air yang sangat besar oleh mineral lempung, ya, kadar airnya bisa sampai 400% atau 4 kali dari berat sendiri dari solidnya. Maka dalam keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin tanah itu seolah-olah mengalir. Terjadilah longsor. Nah, itulah salah satu ciri longsoran, ya, pada tanah lunak atau tanah berbutir halus, yaitu lempung atau lamau. Ya. Jadi kekentalannya itu tidak sama. Ya, kekentalan kalau di kondisi plastis sampai ke kiri sampai padat dia punya kondisi kondisi padat, maka kalau dia di sebelah kanan dari batas cair, dia berperilaku seperti cairan. Dia seperti liquid. Sekarang saya ingin sampaikan satu hal yang fakta, dan itu menjadi bencana alam, ya. Kalau tadi saya mencontohkan longsoran itu adalah karena tanah berbutir halus, maka pada tanah berbutir kasar pun terjadi sifat cair seperti ini. Kita kenal, mungkin kalau Anda sudah sering juga mendengar ada bahaya akibat gempa, ya. Kemudian diikuti dengan likuifaksi. Likuifaksi itu adalah, ya, kondisi tanah, kondisi butiran tanah,
khususnya butiran tanah kasar yang berbutir kasar, itu seolah-olah berlaku. Ingat ya kata-kata seolah-olah tadi ya, acting like liquid, atau seolah-olah berperilaku seperti liquid. Maka kondisi likuifaksi itu ya harus ditentukan dengan 3 kondisi. Pertama, tanahnya adalah pasir atau berbutir kasar. Yang kedua, tanahnya jenuh air. Ya, meskipun pasir itu tidak menyerap air seperti lempung, tetapi kalau jenuh air, semua rongganya terisi air. Kemudian ada beban getaran, terutama beban gempa dalam hal ini, itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan air pori. Tekanan air pori yang membesar itu membuat seolah-olah butiran satu dengan butiran yang lain tidak mengalami kontak. Ya, jadi tidak ada kontak satu butiran dengan butiran lain. Maka dia hanyut di dalam tekanan air itu. Itulah kondisi likuifaksi. Jadi ada kata-kata liquid di situ ya. Jadi tanah yang berupa solid itu bisa berperilaku liquid kalau ya kadar airnya ya berlebih atau kadar airnya melebihi dari batas cair atau batas liquid tadi atau liquid limit. Nah, inilah konsistensi yang sering disalahartikan. Ya, begitu melihat tanah yang seperti atau bahasa populernya lumpur, itu dianggap sebagai jenis tanah. Bukan, itu bukan jenis tanah, tetapi itu adalah konsistensi dari tanah. Jadi konsistensi itu saya ulang sekali lagi berupa solid, kemudian semi solid, plastik, dan liquid. Caranya menghitung seperti apa atau cara mengetahui seperti apa? Ada metode yang diberikan oleh Casagrande untuk bisa menghitung batas-batas yang tadi. Ya, ada batas cair atau batas liquid. Nanti Anda waktu praktikum mekanika tanah akan mendapat praktikum ini. Ya, ini alatnya, alatnya namanya Casagrande. Tetapi yang menemukan konsistensi tadi, ya, ada plastik, ada solid, ada semi solid, plastik dan cair. Itu yang menemukan namanya Atterberg. Makanya dikenal sebagai Atterberg limits atau batas-batas Atterberg. Untuk mengeksekusi besaran batas-batas Atterberg itu, Casagrande membuat menghitung atau menghitung besaran dari liquid limit dengan alat Casagrande seperti yang ada di screen ini. Ya, nanti akan ada metodenya ya, berupa mangkok kecil seperti itu, kemudian diisi tanah yang sudah diolah ya, dengan metode tertentu. Kemudian dibuat suatu goresan ya dengan alat penggores yang sudah standar. Kemudian mesin itu bisa digerakkan sehingga seolah-olah terjadi ketukan gitu ya, ketukan pada dasar dari alat Casagrande itu pukul sebanyak 25 kali dengan kecepatan konstan. Nah, apabila rekahan tadi itu sudah menyatu satu dengan yang lain, bagian kiri dan bagian kanan, kira-kira sepanjang setengah inch atau 12,5 mm, maka itulah disebut sebagai batas cair. Teknisnya seperti apa? Nanti Anda akan lakukan sendiri di praktikum mekanika tanah. Tetapi teorinya sudah kami berikan sekarang sehingga nanti tidak perlu lagi diberikan teori ini. Nah, besaran dari kadar air yang dihasilkan oleh hasil pengujian yang 25 pukulan tadi ya, adalah kadar air batas cair atau liquid limit. Liquid limit itu tidak lain adalah kadar air ya. Angka dari liquid limit itu tidak lain adalah kadar air ya yang menentukan batas cair. Selanjutnya ya, ini gambar-gambar saja. Jadi ini alatnya, kalau di lab kita ada semua ya. Kalau Anda sempat ke lab mungkin belum ya. Kemudian ini dimensi-dimensinya, silahkan lihat di buku mekanika tanah. Itu adalah batas cair. Yang berikutnya adalah batas plastis. Nah, batas plastis ini metode yang sama ya digunakan untuk mengetahui besarnya batas plastis. Batas plastis itu tidak lain adalah kadar air, ya. Kadar air yang akan digunakan atau yang ditentukan sebagai batas plastis. SOP-nya seperti apa atau metode pelaksanaan seperti apa? Jadi tanah lempung khususnya ya,
lano atau lempung. Jadi kalau tanah yang berbutir kasar nggak bisa dibuatkan batas plastis ya. Batas cair pun juga tidak bisa. Ya. Batas cairnya dia konsistensi yang lain seperti contoh likuifaksi tadi. Nah, untuk menghitung batas plastis atau mengetahui batas plastis ya, tanah yang sudah disiapkan ya dengan apa namanya kriteria tertentu, ada SNI-nya, ada ASTM-nya, ya itu dibuat seperti ya seperti pada gambar itu ya berupa gulungan-gulungan kecil ya, kira-kira diameternya ya kurang lebih sebesar tusuk gigi ya seperti itu. Ya. Nah, pada saat menggulung ini ya, biasanya ada apa di atas meja ditempatkan kaca begitu supaya mudah menggulung, kemudian tangan dibersihkan, dikeringkan, kemudian digiling dengan tangan. Ya. Kemudian kira-kira kalau sudah gulungan tanah itu berdiameter kurang lebih 3 mm ya, sediakan saja tusuk gigi kira-kira seperti itu ya. Nah, besarannya. Kalau sudah saat Anda melakukan gulungan-gulungan tanah tadi nampak di permukaan dari gulungan tanah Anda mulai terlihat ada retak-retakan, ya, maka pada kondisi tanah itulah disebut sebagai kondisi plastis. Lalu berapa besarnya plastik limitnya? Ya Anda cari kadar air pada kondisi tanah yang sudah Anda gulung tadi, tetapi permukaannya sudah mulai pecah-pecah. Kumpulkan, kemudian di oven selama 24 jam, kemudian dihitung kadar airnya. Dapatlah Anda batas plastis. Nah, lalu apa gunanya? Apa gunanya? Tadi ada batas cair, sekarang ada batas plastis. Nah, tanah di antara batas plastis dan batas cair, itu kondisinya adalah kondisi tanah dalam keadaan plastis. Kalau di sebelah kanan batas cair, itu namanya kondisi liquid. Nah, kata-kata plastis inilah sangat menjadi penting di mekanika tanah, karena ini akan mengendalikan ya kuat tanah ya, kuat kuat geser tanah dan penurunan tanah nantinya. Ya, berbeda dengan bahan-bahan yang lain, tanah itu selain diketahui daya dukungnya ya atau kekuatan kuat gesernya, tetapi juga harus diketahui settlementnya atau konsolidasinya. Maka dibuatlah besaran atau dikenal sebagai besaran indeks plastisitas. Jadi indeks plastisitas atau IP ya, atau sebut juga ada yang menyebut juga sebagai indeks plastisitas dalam bahasa Indonesia, kemudian plasticity index dalam bahasa Inggris, itu disebutkan sebagai, jadi plasticity index itu sama dengan liquid limit dikurangi plastik. Itulah indeks plastisitasnya. Di kanan itu dia akan cair, di kirinya itu dia akan menjadi semi solid. Itu yang menjadi penting ya nanti di dalam mengetahui komposisi tanah. Komposisinya Anda tahu pembentuk-pembentuknya dari segi material, kemudian ukuran-ukuran butirnya dari segi bentuk-bentuk partikel. Kemudian ada satu lagi kita sebut sebagai konsistensi. Konsistensi ini menyatakan suatu keadaan tanah ya di alam, apakah dia padat, apakah dia semi padat, apakah dia plastik ataupun dia liquid. Nah, batas susut ya. Batas susut ini ya yang berikutnya tadi setelah batas cair dan batas plastis ada batas susut. Batas susut ini adalah kadar air yang paling minimum ya yang menyebabkan tanah itu tidak berkurang lagi volumenya. Tanah secara butiran itu butirannya tidak bisa berkurang volumenya. Yang bisa berkurang volumenya adalah rongga atau void. Nah, sekarang berapa void terkecil ya yang masih bisa terisi air? Itulah batas susut atau shrinkage limit. Nah, shrinkage limit ini akan memisahkan kondisi yang tanah setengah basah atau semi padat tadi ya dengan tanah yang kering. Jadi sedikit di kiri dari batas, maka tanah itu dalam kondisi kering, ya, padat, ya, dan tidak lagi mengalami perubahan volume akibat perubahan kadar air. Tetapi kalau di kanan batas susut, kalau kadar airnya berubah, volumenya akan berubah. Grafiknya secara sederhana kalau saya buatkan di sini,
Kalau saya tambahkan slide di sini, jadi volume tadi, kalau ini adalah volume ya. Setelah sebulan jadi pemain Paris Saint-Germain, Lionel Messi akhirnya membuat debut di kandang barunya Parc des Princes. Pada game week ke-6 Ligue 1 pagi tadi menghadapi Olympique Lyon, Messi kembali merumput yang sayangnya lagi-lagi belum memberi pengaruh berarti dalam performa PSG. Kalau yang ke kanan adalah kadar air. Harus bersabar untuk menunggu pemain terbaik dunia tersebut menemukan performa terbaiknya di Paris. Kalau yang ke kanan ini adalah kadar air, ya. Kemudian yang ke atas itu adalah volume. Ya. Maka bentuk dari kurvanya adalah, bentuk kurvanya kurang lebih akan begini. Atau mungkin saya pakai ini saja. Saya pakai banyak linear saja. Kurang lebih kan seperti ini. Jadi LL itu ada di sini. Ini akan menjadi PL. Ini akan menjadi SL. Tanah di sini adalah solid, yang di sini adalah semi solid, yang di sini adalah liquid. Di sini adalah liquid. Dengan volume, ya, maka sebelah kiri SL, sebelah kiri SL itu tidak akan lagi tanah itu mengalami perubahan volume. Tetapi kalau di kanan SL, dia masih ada perubahan volume, apalagi nanti ke bawah ke belakang sini. Jadi semakin besar kadar airnya, ya, semakin besar kadar airnya, volumenya makin besar. Ya. Ini benar-benar tergantung dari benar-benar tergantung dari mineral tanahnya. Ya, mineral tanahnya seperti apa. Ya. Satu sedikit limit, plastik limit, dan liquid limit dalam bentuk satu hubungan volume dengan kadar air, maka semakin ke kanan kadar airnya semakin besar, ya, volumenya juga semakin ke kanan semakin besar. Seperti itu. Ya, jadi inilah hubungan dari yang digambarkan ini, ya, yang digambarkan ini, ya. Jadi kalau yang digambarkan ini hubungannya sama seperti itu, ya.
Jadi kalau ditaruh di sini kira-kira seperti ini dia. Ya. Jadi itulah hubungan antara volume dengan kadar air, dan dalam hal ini adalah hubungan antara batas susut dengan batas plastis dan batas cair. Ya. Kira-kira seperti ini hubungannya. Seperti ini kira-kira hubungannya. Ya. Kita bisa ketahui semakin besar kadar airnya, maka posisi-posisi yang akan ditempati atau konsistensi tanah itu cenderung akan menjadi dapat pada posisi liquid. Ya. Nah, cuman besarnya kadar air satu jenis tanah dengan tanah yang lain itu tidak sama, sehingga mineralnya atau menyerap hubungan antara satu dengan besaran kadar air dengan batas-batas dari air begitu. Nah, berikutnya adalah indeks kecairan atau liquidity index. Kalau tadi ada indeks plastisitas, ya, atau plasticity index, di sini ada liquidity index. Liquidity index ini tidak lain adalah hubungan antara, ya, kadar air, kemudian ada plastik limit dan indeks plastisitas. Didapatlah nilai liquidity index tersebut, ya. Jadi di sini masalah kekentalan tanah, ya, kekentalan tanah sampai suatu ketika tanah itu bisa mencair. Jadi kalau liquidity index tanah itu adalah sama dengan 1, maka dia tepat pada saat besaran liquidity limit atau keadaan sulit atau tepat saat akan bisa mengalir. Nah, kondisi ini perlu dipantau di lapangan untuk mengetahui bagaimana tanah itu mengalami pergerakan, ya, terutama akibat adanya perubahan kadar air. Nah, yang terakhir kondisi tadi sudah ya, kondisi liquidity index ini ya, jadi saya ulang sekali lagi adalah merupakan fungsi dari kadar air, plastik limit, dan indeks plastisitas. Nah, ini adalah hubungan antara pukulan tadi, ya, pukulan 25 kali pada saat Anda memakai alat Casa Grande supaya mendapatkan besarnya liquid limit atau kadar air batas pada saat cair atau batas cair. Yang terakhir adalah activity. Ya, activity. Tanah itu bisa sangat sensitif terhadap kadar air. Itu benar-benar tergantung dari jenis mineral lempungnya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, tanah lempung yang mineralnya adalah montmorillonite atau bentonite atau tanah liat, ya, kalau bahasa populer yang biasa kita sebutkan, dia memiliki aktivitas yang paling tinggi, antara 1 sampai 7 aktivitas. Nah, aktivitas ini akan menentukan, ya, apakah tanah itu mudah mengalami kembang, ya, atau mengalami susut. Bisa jadi kembang susutnya sangat mudah dan besar pengembangan dan kecilnya penyusutan itu juga bisa dikendalikan oleh aktivitas ini. Hanya tidak jarang kalau Anda lihat jalan-jalan yang tidak dibangun dengan baik gitu dan berada pada tanah lempung, itu seringkali segera rusak jalannya akibat apa? Akibat adanya swelling atau pengembangan pada saat musim hujan. Kemudian pada saat musim kering, tanahnya menyusut sampai retak-retak akibat dari aktivitas dari mineral-mineral lempung tersebut. Nah, jadi harus dihindari kalau misalkan membuat jalan persis pada tanah yang seperti ini, ya tanahnya harus diperbaiki dulu. Perbaikinya macam-macam, ada cara kimia, ada mekanik, dan seterusnya. Anda kalau kuliah metode perbaikan tanah, maka Anda dapat di situ kuliah pilihan nanti. Yang berikutnya adalah yang terakhir. Nah, dari yang sudah kita simpulkan dari atas tadi, ya, jadi kita akan mengenal apa yang dimaksud sebagai struktur tanah. Karena seringkali di pemberitaan, ya, baik di media elektronik itu, begitu ada tanahnya mengalami longsor atau apa, mereka sering sebut struktur tanahnya labil. Struktur tanah yang labil dan tidak labil itu nggak dilihat seperti itu, ya. Struktur tanah itu adalah susunan geometrik partikelnya. Berbentuk apa? Seperti yang sudah kita sebut kemarin, ada yang oktahedra, tetahedra, dan seterusnya. Kemudian
tanah berbutir, ya. Seringkali disebut juga tanah yang tidak kohesif. Tidak kohesif. Kenapa tidak kohesif? Karena satu partikel dengan partikel lainnya tidak bisa melekat. Atau gaya tarik satu partikel dengan partikel lainnya tidak cukup besar kalau dibandingkan dengan berat dari butirannya. Kalau Anda masih ingat hukum tarik menarik antar partikel adalah F sama dengan kan Q1 kali Q2 dibagi kuadrat jarak, kan seperti itu. Nah, karena sekarang butiran satu dengan butiran yang lain itu cukup besar sehingga dia cukup berat, sehingga gaya tarik menarik itu kalah. Nah, berbeda dengan tanah yang berbutir halus, ya, di sini memiliki kohesif. Kenapa memiliki kohesif? Sebenarnya yang di atas itu juga memiliki kohesif, cuman karena butirannya besar, ya, butirannya besar sehingga gaya antar partikelnya jadi sangat kecil. Berbeda dengan tanah yang berbutir halus, ya. Kalau dengan rumus tadi F sama dengan Q1 kali Q2 dibagi kuadrat jarak, ya. Karena Q1 kali Q2 itu beratnya sangat kecil, ya. Sehingga gaya ini jadi kecil juga gitu loh, ya. Ya, gayanya jadi besar, karena kuadrat jarak, ya. Sehingga dia memiliki gaya kohesif. Inilah yang perlu Anda perhatikan saat Anda ditanya atau saat Anda mulai memahami tanah itu sebagai bagian dari satu bahan konstruksi, ya, karena dia bisa dibuat jadi bahan konstruksi misalkan seperti batu bata, genteng, dan seterusnya. Kemudian tanah sebagai pendukung konstruksi. Pendukung konstruksi dalam hal ini adalah yang Anda butuhkan apa? Solidnya atau bagian padat dari tanah. Karena bagian padat itulah yang akan mensupport semua struktur Anda di atasnya atau semua gaya perletakan yang Anda miliki di atasnya. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan khusus untuk bab 2 ini, ya. Kemudian silakan di screenshot itu ada tugas 1 mengenai komposisi. Silakan dihitung, buatkan buatkan grafik dari hubungan antara volume dengan berat, ya, seperti di awal-awal kuliah minggu lalu. Sudah untuk mengumpulkan saya sudah sediakan itu semacam link, ya, Anda bisa kumpulkan di situ. Status tugasnya adalah perorangan. Yang ikut dengan saya silakan nama tugas. Tugasnya Pak Wardana silakan menyesuaikan dengan pola sudah saya berikan. Anda sudah men-screenshot? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada pertanyaan lagi? Sejauh ini belum Ada ada. pertanyaan lagi? Coba biasakan, ya, supaya nggak diulang-ulang. Kalau saya bertanya, respon. Jadi supaya saya tahu jelas apakah saya lanjutkan atau tidak. Jadi saya tidak ingin mengulang lagi model seperti ini untuk kuliah. Lanjutkan dengan topik yang lain. Nah, saya pikir tidak perlu membuang waktu. Kita akan lebih banyak berlatih nanti.
Jadi pertanyaannya, kemarin sudah tahu komposisi, sudah tahu mineralnya, sudah tahu bentuk-bentuk mineralnya, sudah tahu bentuk butirannya, sudah tahu komposisinya terdiri dari solid, kemudian dari rongga, kemudian hubungan antara volume dan berat dan seterusnya. Sudah ya, dan sudah tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan sekarang mengenai klasifikasi. Apa tujuannya klasifikasi? Atau apa itu klasifikasi? Karena sebelumnya kita sudah mengklasifikasikan secara sederhana, ya. Oh, butirannya besar, kecil. Tanahnya kohesi, tanahnya tidak berkohesi, ya. Kemudian tanahnya padat, tanahnya semi padat, tanahnya plastik, tanahnya liquid. Itu juga sebenarnya klasifikasi, ya. Cuman belum mengarah kepada satu fungsi-fungsi tertentu atau spesifikasi tertentu. Itulah gunanya melakukan klasifikasi pada tanah. Sekarang, kalau kita klasifikasikan seperti di bab 2 kemarin, maka itu akan menjadi sangat subjektif, ya, antara satu dengan yang lain. Orang menyebutnya, oh ini kalau menurut saya kasar, kalau menurut saya ini halus, dan seterusnya. Atau sebaliknya, oh menurut saya ini tanahnya kohesif, tanahnya tidak kohesif. Oh ini tanahnya padat, oh ini tanahnya liquid, dan seterusnya. Nah, jadi klasifikasi itu gunanya adalah untuk membuat satu kesepakatan, ya. Kesepakatan, ya, antara orang-orang yang berkecimpung di bidang teknik sipil, khususnya di geoteknik, untuk bisa menyebutkan, ya, dengan cara yang mudah, dengan cara yang saintifik, ya, mengenai jenis-jenis tanah menurut klasifikasi yang akan disepakati berikut ini. Itu tujuannya. Ya, kemudian kita sudah sebut itu. Oh, tanahnya kohesif, tanah tidak kohesif, dan seterusnya. Bisa dibuat seperti itu. Kemudian, dalam sudut pandang yang lain, ini adalah untuk memberikan satu satu kesamaan persepsi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, melalui suatu pendekatan empirik, ya. Karena dalam hal ini, karena tanah itu sangat tidak homogen atau alias heterogen, jadi di berbagai belahan dunia tanah itu tidak pernah sama, ya, sudah saya ceritakan di awal-awal, ya. Di setiap permukaan bumi itu tanah itu tidak sama semuanya. Terdeposit berbutir kasar, bahkan antara satu benua dengan benua yang lain juga sifat-sifat fisik dan mekaniknya tanah tidak sama, tanahnya tidak sama. Contoh kalau di daerah di daerah beriklim tropis atau ekuator ini, ya, tanahnya melapuknya mungkin lebih cepat daripada tanah yang di daerah subtropik atau mungkin di daerah tundra, ya. Tetapi kalau di sini tanah itu berisinya di daerah tropis, tanah itu isinya adalah cairan berupa air, gitu. Tetapi kalau tanah yang di luar subtropik, ya, di subtropik maupun sebagian subtropik dan yang di luar subtropik atau yang tanah dingin, tanah tundra, itu tanah itu terisi air yang sudah membeku sehingga tanahnya beku. Bagaimana membangun fondasi di tanah yang sudah membeku seperti itu? Frozen soil itu. Nah, itu mekanika tanahnya juga jadi berubah, gitu. Tidak sama seperti yang di posisi tropik. Sehingga apa yang disampaikan oleh Tersagi sejak awal bahwa tanah itu dipelajari kalau tanahnya jenuh. Jadi semua berbasis ke tanah jenuh. Tanah jenuh itu artinya semua rongga terisi air. Airnya itu bisa berupa cairan, berupa juga padat bisa. Jadi airnya berupa padatan karena membeku airnya. Nah, jadi cerita soil mekaniknya juga berubah. Jadi yang pada frozen soil itu juga berbeda nanti mekanika tanahnya. Nah, oleh tujuan pengklasifikasiannya adalah ya pasti memudahkan, ya, untuk memudahkan Anda belajar, gitu. Memudahkan belajar supaya mengetahui sifat fisik dan sifat mekaniknya juga mudah digolongkan sehingga berguna untuk di teknik sipil. Saat Anda menghitung rembesan, ya, rembesan itu artinya adalah pengaliran air di dalam tanah, ya. Kalau tanahnya semakin padat, ya airnya tidak mudah merembes, atau tanahnya tidak mudah melewatkan air, atau sebaliknya, ya.
Begitu juga dengan teori konsolidasi. Tanahnya mampu memampat atau tidak. Ada yang tanah yang mampu memampat, ada yang tidak juga. Oleh karena itu akhirnya apa? Kuat gesernya juga akan menjadi berbeda-beda. Kalau kuat gesernya berbeda-beda, maka kemampuannya untuk mendukung beban di atas juga berbeda. Jadi itu secara umum ya, tujuan dari klasifikasi. Intinya adalah untuk mempermudah mempelajari sifat fisik dan sifat mekanik. Nah, ini ya. Satu, kita pelajari dari teksturnya. Kita akan klasifikasikan dari teksturnya. Teksturnya itu apa? Gitu. Bisa kasar dan halus. Kalau kasar itu apa? Bisa kerikil dan pasir. Kalau halus itu apa? Bisa lempung dan lanau. Bukan lumpur ini ya. Sorry, saya edit dulu. Nah, kita kenal kemarin itu ada gravel, ada sand, ada clay, ada silt. Nah, sudah dikenal bahwa tanah berbutir kasar, berbutir halus, dua berbutir kasar, dua berbutir halus. Kenapa bentuknya nggak segi empat gitu. Meskipun gravel itu tidak dimasukkan ke sini, tetapi dari segi posisi konsistensi, ya, maka yang bereaksi itu adalah hanya tiga ini ya. Sudah tanah dengan ukuran sangat besar ya, lebih dari 2 mm. Jadi sudah tidak punya sifat-sifat yang agak dekat dengan kondisi ini, maka teksturnya dianggap tekstur yang sudah sangat kasar. Ya. Maksud di sini adalah persentase susunan butiran tanahnya. Tanah itu ya butir-butirnya adalah pasir, lumpur, ini lumpur lagi, lempung mestinya ya, sorry. Lempung, lanau dan lempung. Sebentar kita bahas. Maka Anda bisa saja mendapatkan komposisi butiran 20% pasir, 30% lempung dan lanau dan 50% lempung. Saya punya 20% pasir, maka pada garis ukur pasir ini saya tarik garis yang sejajar lempung ini. 30% lanau. 30% lanau saya tarik ke situ. Ya panjangkan saja ini karena udah tahu bakalan ketemunya di situ, dibuat pendek segitu langsung ya. Kemudian 50% lempung. Maka tanah itu ya kedudukannya sebagai lempung. Padahal ada pasir di situ, ada lanau di situ. Jadi pembentuk utamanya adalah lempung. Pembentuk utamanya adalah 50%-nya lempung, sisanya adalah pasir dan lanau. Nah, kalau Anda punya besaran-besaran dari masing-masing butiran itu, maka Anda bisa menentukan posisi-posisi atau klasifikasi secara kemudian bisa seperti ini, lempung dengan lanau dan pasir, itu bahasanya, atau disebut sebagai clay yang utama ya, jadi mineralnya lempung semua. Kalau Anda punya bentuk persentase yang lain, mungkin bisa jatuhnya di silty loam, atau mungkin silty clay loam dan seterusnya. Ya, jadi bisa seperti itu. Nah, ini juga dibuat oleh Casagrande ya. Jadi Pak Casagrande itu banyak sekali membuat pendekatan-pendekatan di geoteknik untuk memudahkan kita mengklasifikasikan satu jenis.
Kemudian lebih lanjut ya, kalau tadi kita memakai tekstur ya, itu juga masih banyak diragukan sekali interpretasikan. Akhirnya ya, orang geoteknik di Amerika itu membuat USCS itu, Unified Soil Classification System. Tetap memakai lolos kurang dari 50% lolos ayakan nomor 200, maka tanahnya dianggap tanah berbutir kasar. Tetapi kalau tanah 200 sebagai tanah lagi yang sebenarnya klasifikasi oleh USDA, ya, USDA. Jadi Departemen Agriculture-nya Amerika itu membuat klasifikasi tanah lagi dengan agriculture. Saya nggak tunjukkan di sini. Ya. Yang ketiga adalah berdasarkan ASTO. ASTO ini yang paling sering kita pakai. Bahkan seluruh dunia cenderung memakai ASTO. Ini meskipun di Inggris itu ada British Standard, ada Australian Standard, di Indonesia itu dekat dengan ASTO, ya, dekat dengan ASTO. Kenapa? Karena butiran-butiran tanahnya juga banyak yang sama modelnya. Kalau British Standard dia cenderung juga memasukkan tanah-tanah yang sudah mengalami pembekuan atau frozen soil seperti itu. Jadi kalau kita nggak belajar frozen soil di sini karena barangnya nggak ada, tanahnya nggak ada. Nah, yang ASTO ini yang sering kita pakai. Contoh-contoh butirannya seperti apa yang kita lanjutkan. Nah, jadi 3 sistem ini yang baku digunakan di mekanika tanah. Sangat baku digunakan. Jadi dengan ngomong kita berdasarkan atau sebaliknya, mereka juga datang ke tempat kita, kemudian mereka mendesain dengan klasifikasi sistem ASTO, kita juga sudah paham itu maksudnya. Dan ini membentuk butir kasar dan halus, kemudian juga akan memperhatikan besarnya plasticity index atau batas-batas Atterberg, LL-nya berapa, PL-nya berapa, ya. Kemudian IP atau perpus maupun STO. Ya. Untuk bisa bicara soal berapa besarnya ukuran butir, lalu bagaimana penyebaran ukuran, ada dua jenis analisis, SIF analisis ya, analisa ayakan atau SIF analisis. Ada juga yang menyebutkan grain size distribution. Jadi kalau Anda baca buku yang manapun, kalau Anda temukan salah satu dari istilah itu maksudnya adalah sama sebagai analisa ayakan. Yang kedua adalah ini adalah cenderung untuk yang berada atau tertahan ataupun melewati saringan nomor 200. Tanah yang melewati saringan 200 ya, itu diuji atau dianalisis ukuran butirnya dengan hidrometer. Ya. Jadi kalau analisa ayakan memakai seri ayakan ya, STO misalkan atau USCS, kemudian didasarkan pada ukuran lubang pada ayakan. Kalau saya tadi bilang ayakan 200, artinya dalam segi itu ada 200 lubang. Kurang lebih besarnya adalah 2 mikron. Satu lubangnya 2 mikron.
analisis berikutnya, hidrometer yang melewati saringan nomor 200, itu sudah tidak bisa diayak lagi. Ya. Karena sebenarnya sudah 2 mikron. Lagi, katakanlah prinsip-prinsip atau sedimentasi. Butiran yang lebih besar akan mengendap lebih awal atau lebih dulu, kemudian butiran yang lebih halus akan mengendap lebih lambat. Sama seperti kalau Anda buat kopi, itu Anda seduh, kemudian ada anduk ya. Kalau Anda lihat ampal paling bawah, pasti butirannya paling besar. Kemudian ampas kopi yang agak ke atas, itu butirannya lebih halus. Jadi itulah prinsip sederhana dari hidrometer yang akan digunakan. Nah, ini contohnya. Ini analisa ayakan. Kalau tadi saya sebutkan, ya, kalau di tekstur kerikil itu tidak muncul. Tapi kalau di USCS dengan di ASTO, pasir itu muncul. Pasir. Kerikil itu muncul. Jadi kerikil itu, ya, kerikil itu akan tertahan di saringan nomor 8 atau diameter lubangnya 2 mm. Jadi kalau sudah lebih besar dari 2 mm, dia pasti tertahan. Nah, tanah yang tertahan di saringan 8, ya, saringan nomor 8, itu adalah tanah berbutir kasar berupa kerikil. Kemudian kalau tanah itu tertahan dengan 200, 0,075 mm, tertahan di situ ya, tertahan di situ, artinya nggak bisa lewat lagi dari saringan nomor 200 itu adalah tanah berbutir kasar, butiran yang lebih kecil. Nanti tanah berbutir kasar itu akan ada 3 bagiannya. Pertama adalah coarse, yang kedua adalah medium, yang ketiga adalah fine. Ya, jadi tanah pasir yang berbutir halus, tanah pasir yang berbutir sedang, dan tanah pasir yang berbutir kasar. Meskipun secara kelompok besar dia sebut sebagai tanah berbutir kasar. Dari yang kasar itu juga dibagi 3 nanti. Coarse, kasar sekali ya, kemudian medium, kemudian fine. Nah sekarang, kalau dia lewat dari saringan 200, maka Anda sudah tidak bisa mengayaknya lagi. Anda hanya bisa memakai analisis hidrometer dengan konsep pengendapan atau kecepatan pengendapan. Ya, ini khusus untuk tanah lanau dan lempung. Lempung ini 0,02 mm. Tapi kalau di sini 0,075 itu adalah tanah lanau. Kalau di bawah 0,002 itu adalah. Jadi di situ ada, saya beri catatan supaya tidak membingungkan. Ayakan 4 atau ayakan nomor 4 artinya dalam 1 inci persegi, ya, per 2,5 cm kali 2,5 cm gitu ya, itu ada 4 lubang. Jadi kalau sekarang saringan nomor 200 artinya dalam persegi ada 200 lubang. Jadi kalau 1 inch persegi itu dibagi ada 200 lubang di situ ya, ada 200 lubang ya. 30 menit ya. Apa namanya? Maka ukuran dari lubang ayakan Anda itu adalah 0,075 meter. Nah, inilah yang paling sering dipakai dalam hal menentukan klasifikasi tanah berdasarkan di teknik sipil. Jadi ada bagian yang berbutir kasar, yaitu kerikil dan pasir. Di dalam pasir pun nanti ada coarse, ada enggak. Ya, kemudian setelah lewat saringan 200 ada clay, ada silt dan clay. Silt dan clay ini tidak bisa disaring atau tidak bisa diayak, tetapi memakai hydro. Itu bentuk ayakannya ya. Itu ada ayakan seterusnya. Yang paling kecil. Jadi kalau bawah ini yang ini ya, saya tunjuk ini ayakan nomor 200. Kalau yang ini sudah cuma panel ya, tidak ada ayakan, nampung saja. Jadi
untuk jenis-jenis ayakan ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Saya ingin pasir ukuran berapa, atau saya ingin apa namanya pasir dari ukuran berapa. Jadi Anda bisa mendesain dari ayakan. Alat hidrometer. Jadi hidrometer ini berupa pelampung ya, pelampung seperti gambar yang nomor kiri, gambar yang paling kiri. Kemudian ada tabung ya, tabung seperti yang di gambar kanan. Itu adalah gelas ukur ya, gelas ukur yang isinya 1 liter. Diisi apa? Diisi air 1 liter. Kemudian untuk melakukan proses pengendapan ya. Jadi ada SOP-nya atau ada tata caranya, ada prosedurnya untuk analisa. Jadi alatnya ini 2 dan stopwatch 1 lagi yang membaca kecepatan. Nah, jadi di dalam gelas ukur tadi dimasukkan biasanya sekitar 50 sampai 100 gram tanah. Kemudian tanah itu dicampur dengan 4 supaya masuk ke dalam butiran tanah. Kemudian setelah itu dengan mixer ya, nah, khusus ini untuk mengaduk itu dengan air. Volume totalnya adalah, setelah itu ya, pelampung yang tadi ada gelas ada ukurannya itu dicemplungkan ke situ. Ya, cemplungkan pelan-pelan begitu, kemudian dibiarkan sampai steady. Dibuatkan satu tabulasi di gambar ini ya. Ini ada mixernya gitu ya, kemudian ada tanahnya. Ya. Kemudian ini di apa namanya tanah ini dicampurkan ke dalam air, kemudian dibuat penuh sampai 1 liter. Kemudian pelampungnya dimasukkan ke sini. Dicatat penurunannya, penurunan pelampung ini. Kenapa pelampungnya turun? Karena butiran tanahnya juga turun, sehingga air yang di atasnya akan lebih cepat akan menjadi bening, yang di bawahnya menjadi masih dalam bentuk agak kotor begitu ya. Jadi banyak per jam ya, hitung 1 jam, 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam, sampai 24 jam, sampai beberapa hari ke depan. Sampai benar-benar tanah ini mengendap semua, dan air ini menjadi bening lagi. Di pembandingnya ini, sebelahnya air biasa ini ya, dalam apa namanya gelas ukur yang lain. Jadi suatu ketika nih akan bening, bisa jadi 4 hari, kadang-kadang 5 hari, 6 hari, dan tergantung jenis tanahnya. Nah, kecepatan penurunan ini akan diukur nanti ya, ada rumusnya untuk mengukur, sehingga Anda bisa tahu ukuran butirannya. Semakin besar butirannya akan semakin cepat mengendap, sama seperti adukan kopi tadi, itu ampas kopi. Nah, ini harus Anda praktekkan nanti di laboratorium ya. Ya, nanti didapat satu hubungan antara ukuran butir dengan waktu kecepatan pengendapan. Sudah punya 2 cara sekarang. Satu di ayak, yang satu di hidrometer. Satu di ayak, satu dengan hidrometer. Lalu apa hasilnya? Kalau cuman mengetes gitu aja, tapi kalau nggak bisa menganalisa kan nggak ada gunanya. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah penyebaran atau sebaran atau distribusi ukuran butir yang digambarkan dalam satu grafik. Dari grafik nanti dianalisa. Jadi itu stepnya. Setelah Anda lakukan pengujian di laboratorium baik dengan analisa ayakan maupun dengan hidrometer, hasilnya harus bisa digambarkan ke dalam satu grafik. Kemudian grafiknya dianalisis. Apa saja analisisnya? Ya.
Ini yang tadi saya ceritakan tadi ya. Jadi ini yang Anda lakukan. Ya. Jadi untuk melakukan ayakan, tanahnya harus dikeringkan dulu di oven, kemudian bongkahan tanahnya harus diremukkan dulu, tapi bukan dipecah ya. Tetapi kalau ada bongkahan, itu artinya bongkahan itu adalah butiran yang terkumpul ya, akibat kondisi alam itu bisa dihancurkan atau dipecahkan atau dilepaskan satu dengan yang lain. Kemudian ditimbang seberat tertentu, kemudian ayakan tadi Anda susun ya, susun sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Setelah itu Anda ayak. Jadi ngayaknya nggak pakai tangan, ayaknya pakai mesin. Ya, supaya kecepatan ayakan, ya, kecepatan getaran juga konstan sehingga proses ayakan menjadi maksimal. Ya, kalau Anda masukkan 1 kilogram tanah gitu misalkan atau 500 gram tanah, ya nanti kalau setelah selesai mengayak ya total yang tertahan di masing-masing ayakan ya tentunya 500 gram. Tapi seringkali Anda nggak dapatkan segitu. Kadang-kadang kurang 5 gram, kurang berapa gram. Ya nggak apa-apa, karena jadi debu soalnya ya. Jadi itu ada toleransi. Jadi kehilangan berat tanah itu tidak boleh lebih dari 5%. Jadi kalau tanahnya 1 kilogram, kali 5%-nya berapa? Ya, jadi 5 gram nggak boleh pergi. Ya. Boleh selisih. Kemudian hasil ayakan tadi ya di masing-masing ayakan ya ditimbang, kemudian dibuat persentasenya, kemudian digambarkan ukuran butir. Jadi kita sediakan sekarang grafik semacam ini. Ya, di situ ada 4 jenis tanah. Ya. Tanah berbutir kasar terdiri dari gravel dan sand. Sandnya sendiri terdiri dari 3 bagian, ada yang kasar, ada yang sedang, ada yang halus. Kemudian ada 2 jenis yang lain, yaitu tanah berbutir halus, terdiri dari silt dan clay. Nah, garis-garis titik-titik ya, garis putus-putus yang dibuat itu adalah mengikuti nomor saringan. Saringan nomor 4, sekian butirannya ukurannya. Saringan nomor 10, ukurannya sekian, dan seterusnya. Ya, kemudian di sumbu kiri adalah persen lolos, di sumbu X, sumbu bawah adalah ukuran butir dalam milimeter, tetapi skalanya logaritma. Ya, jadi grafiknya harus dalam semilog. Kalau Anda menggambar bukan pada semilog, Anda tidak akan bisa menganalisis di sini. Kenapa? Ada yang mau tanya nanti saya jelaskan. Dengan menyiapkan suatu koordinat seperti ini ya antara persen lolos dengan ukuran butir, Anda akan bisa menggambar ya berapa berat yang tertahan atau berapa berat yang lolos di masing-masing ayakan. Misalkan begini, ada sebesar 2,8% yang tertahan nomor 4. Berarti ukuran butirnya itu 4. Ya tidak bisa lolos. Tapi kalau saringan 4 tahan di saringan 10, maka dia termasuk pasir berbutir kasar. Kemudian kalau dia lolos dari saringan nomor 10, tetapi tertahan di saringan nomor 4, lewat dari saringan 10, tertahan di saringan 40, pasir berukuran sedang. Kemudian kalau pasir itu lewat di saringan 40, tapi tertahan di saringan nomor 200, maka itu disebut sebagai pasir berbutir halus. Nah, yang lolos dari saringan ya saringan 200, Anda belum bisa menentukan berapa lempung. Ya, karena tidak ada saringan yang lebih kecil dari saringan 200. Maka yang lolos dari saringan 200 disebut sebagai
tanah berbutir halus yang lanau dan lempung. Sudah, titik segitu. Lalu bagaimana membedakan antara silt dan clay? Untuk bisa membedakan silt dan clay, maka Anda harus melanjutkan grafik ini dengan hidrometer. Sebelum masuk ke hidrometer, gambar yang tadi itu, kita bisa lakukan analisis sekarang di gambar yang ini. Ya. Jadi gambar ini, gambar 3.4 ini sekarang sudah bisa dianalisis. Karena kita sudah tahu kurang-kurangnya di contoh tanah tadi. 2,8% berupa kerikil, 77,12% berupa pasir, terdiri dari pasir kasar, pasir sedang, pasir halus. Dan ada 20%, ya, 12,5 ditambah 7,5 ya, ada 20% tanah berbutir halus, terdiri dari lanau dan lempung. Jadi sekarang bisa dianalisis, sebutkan sebagai D10, adalah di mana 10% dari butiran lolos dari alat tersebut. D10%. Jadi kalau dilihat D10% itu mana, nanti kita akan lihat. Kemudian kita mulai bisa mengambil besaran yang kita sebut sebagai koefisien ya, CU, koefisien gradasi CC. CU adalah 60% dibagi D, itulah CU. Yang gradasi D30 kuadrat dibagi D60 kali D10. D30 adalah diameter butiran, di mana 30% lolos. Kalau D60, 60% lolos. Kalau D10, lolos. Dari mana? Gitu. Kalau disebut sebagai D10, adalah 10, Anda lihat di tanda kursor saya ini. Tarik ke kanan. Kemudian berpotong dengan grafik diameter butiran pada 10 butiran adalah 10 saringan. Ya. Kalau D30 berarti 30% lolos. Kita tarik dengan 30%, tarik ke kanan berpotongan dengan grafik. Kemudian Anda tarik turun ke bawah. Ya, lihat begitu berpotongan dengan sumbu X berapa ukuran butir di sini. Dan seterusnya Anda dengan mengetahui D10, D3, D3 dan D60 menghitung, Anda bisa menghitung koefisien keseragaman atau CU. Kemudian Anda bisa menghitung koefisien gradasi atau CC. Gunanya untuk apa? Lanjutkan, gunanya untuk apa? Belum contoh ya. Contoh. Sebentar. Meter. Tadi.
Interpreternya saya tunjuk. Kita bisa lakukan ini. Ada kemudian cara menghitungnya. Ya, cara menghitungnya sehingga mendapatkan sampai ke belakang. Sebentar saya lanjutkan. Saya kehilangan screen ini. Sebentar. Balik aja dulu ya. Kita di sudah, dan ini sudah ya. Jadi sudah dapat itu. Oke, kita latih dulu. Sekarang saya punya sampel tanah 500 gram. Tanahnya sudah di oven, sudah dihancur. Remah-remahnya itu sudah dihancurkan. Tidak ada yang bergumpal-gumpal lagi. Kemudian saya susun ayakan. Jadi saya nyusun ayakannya sesuai dengan ya. Gitu. Saya pasang ayakan nomor 10 paling atas, di bawahnya 14, di bawahnya 35 dan seterusnya sampai ke penampungnya atau pen. Dari sini Anda sudah bisa mengerjakan sekarang berapa banyaknya masing-masing yang tertahan di analisa ayakan. Contoh saja, setelah saya pada ayakan 10 itu tertahan 10 gram, pada ayakan 14 tertahan 18 gram, pada ayakan 18 tertahan 60 gram, ayakan 35 gram, ayakan 120 itu tertahan 56 gram, pada ayakan 200 tertahan 45 gram. Kemudian yang lewat atau lolos dari saringan nomor 200 yang tertampung di wadah paling bawah itu adalah 31 gram. Sekarang dengan punya punya hasil seperti ini, Anda bisa gambar tadi distribusi cara persen lolos ukuran butir. Ya. Kemudian hitung besarnya, berapa kerikilnya, berapa pasir kasarnya, pasir sedang, pasir halus, lanau dan lempungnya. Jadi kalau lanau dan lempung ini ya mestinya. Karena lanau dan lempung nggak bisa dipisahkan. Mungkin saya tulis plus ya. Kemudian hitung CU-nya, hitung CC-nya, kemudian berikan komentarnya. Ini ya, model soalnya ya begini. Model soal Anda ketika ya seperti ini. Bisa Anda hitung. Cara menghitung gimana? Untuk bisa menghitung ini yang tertahan berapa? Tertahan lolos berapa? 90. 90. 490 gram kan gitu. Segitu yang lolos. Kalau tertahan. Kalau di ayakan nomor 2 tertahan 18, berarti total yang sudah tertahan adalah 10 tambah 18. Yang lolos berapa? Ya 500 dikurangi 10 kurangi 18. Kemudian tertahan di ayakan 3, ayakan 60 gram. Kalau ditanya berapa total yang tertahan? 18 sama 60. Yang lolos 500 kurang 10 kurang 18. Tabulasi beres, sudah pakai Excel beres. Tabulasi ini nomor ayakannya itu, kemudian nomor ayakan itu punya identitas. Ayakan 10 sama dengan 2 mili, ayakan sekian mili, seperti yang saya tunjukkan. Kemudian berat tanah yang tertahan sudah benar nih, 10, 18, 135, 145, 56, 45, 1, 56, 45, 31, ya udah. Berapa yang tertahan? 10 gram. 10 gram itu berapa persen? Dari apa? Ya persen berat ya. Dari persen semua kan, 10 dibagi 500 kali 100 dapat 2%. Kalau yang tertahan 2%, akumulatif yang tertahan ya 2% kan, karena di atasnya kan tidak ada saringan lagi. Ya, maka yang kalau yang tertahan 2% berapa? 100 kurang 2. Kemudian 18%.
Kalau ukuran ayakan 14, yang tertahan berapa? Yang tertahan 18. 18 dibagi 500, 100 persegi. Itu yang lolos, yang tertahan di saringan 14 saja. Padahal sebelumnya sudah ada yang lolos, tertahan 2%. Jadi total yang tertahan berapa? Ya 3,6 tambah 2. Jadi 5,6%. Dan seterusnya. Begitulah caranya menghitung ya. Jadi ini ya, ini tambah 0 jadi ini. Kalau 3,6 tambah 2 jadi ini. Ini juga begitu. Ya, jadi Anda sudah bisa menghitung. Inilah persen lolos, inilah yang Anda gambar dalam sumbu Y, ya, dalam sumbu Y, kemudian sumbu X-nya adalah butiran diameter ini, diameter butiran ini. Ini yang Anda gambar di sumbu X dalam bentuk atau dalam skala logaritma. Dapatlah kurang lebih seperti ini kan. Oh, ini nomor apa? Sering dipakai contoh dirubah-ubah ya seperti ini. Ya, Anda dapat totalnya sekian. Inilah yang gambar persen lolos gambar sebagai sumbu Y, kemudian diameter butir Anda gambar sebagai sumbu X dengan skala logaritma. Dapatlah Anda yang seperti ini. Jadi Anda sekarang bisa 2%-nya adalah kerikil. Kemudian Anda totalkan pasirnya. Pasir kasar tambah pasir sedang tambah pasir halus antara saringan nomor 4 sampai nomor 100. Jadilah dia total. Karena sisa cuma 31 gram, 31 gram jadi sekian. Itulah berat dan lempung ya. Ya. Jadi inilah hasilnya. Inilah. Kemudian berapa besarnya, kemudian berapa besarnya C. CU itu apa? CU itu adalah koefisien keseragaman. Rumusnya apa? D 10 dibagi 10 kan itu. Dan seterusnya. Oke, kembali di 60 CU. Kalau CC-nya D30 kuadrat bagi D10 D10. Karena D10-nya berapa? Cari yang lolos, tarik garis, kemudian berpasangan dengan apa namanya, kurva Anda ke bawah, perhatikan sekian ukuran butir. Kemudian sekian ukuran butirnya. Kemudian D60 sekian ukuran butiran. Masukkan ke rumus ini Anda dapat nilai CU dan CC. Biasanya saya suruh mahasiswa untuk apa namanya, buat tugas gitu ya. Jadi langsung kerjakan di sini gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara untuk melakukan atau menganalisis ukuran butiran. Ya, ukuran butiran. Contoh tadi ya. Dan nah, dari kurva yang mungkin terbentuk ya, ini kan yang terbentuk. Setelah ada analisa butiran yang mengikuti well graded, ya tanda panah itu well graded ya, semua ukuran butiran garisnya, grafiknya cenderung adalah grafik yang diagonal. Ya, ini diagonal begini. Kemudian ada yang uniform. Jadi ukuran butirnya sama semua. Cenderung sama atau didominasi oleh ukuran butir yang sama. Kalau Anda dapat model
gambaran kurva ukuran butir dengan persentase lolos seperti ini, vertikal memiliki ukuran butir yang sama. Kalau yang model seperti ini itu adalah well graded atau tanah yang memiliki gradasi menerus. Artinya menerus itu di setiap ukuran butirnya ada. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai artinya pada keadaan gap graded ini, tanah yang Anda uji itu mengalami satu discontinue atau kehilangan butiran atau tidak ada ukuran butiran pada ukuran tertentu. Kalau dilihat seperti ini, pada ukuran ini dia tidak ada. Ya. Kalau yang vertikal ini pada ukuran ini dia sini. Ini antara butir tidak ada. Oleh yang cenderung hasil analisa Anda ini, ya. Kalau ini Anda bisa sebutkan sebagai apa? Ya, di awal ada ya, apa namanya? Kita biasanya ignore ya. Kita abaikan kalau cuma 2%. Tapi kalau Anda lihat ini cenderung diagonal gitu. Maka di setiap butiran dibuktikan dengan apa? Dibuktikan di setiap ada yang tertahan. Setiap ayakan ada tertahan. Artinya semua ukuran butiran ada. Misalkan yang uniform ini misalkan lolos dari saringan nomor 4 dan saringan nomor 40. Setelah itu tertahan semua. Kemudian keluarnya hanya sedikit saja 200. Belum memiliki satu ukuran pada satu gap graded akan atau tanah itu mengalami satu kondisi di mana satu fragmen ukuran tanahnya nggak ada. Satu ukuran butir nggak ada. Itu namanya gap graded. Lalu apa bedanya? Bedanya nanti akan ketahuan saat Anda melakukan analisis seperti ini. Kuat. Kalau well graded, ukuran butir Anda yang lebih kecil itu diisi oleh lebih kecil juga, sehingga cenderung lebih padat. Ukuran butirnya ada semua, ruang-ruang kosong itu terisi semua. Kalau uniform ini anggap aja Anda masukkan satu bola pingpong gitu ya, tukar kardus sampai penuh, maka rongga-rongganya besar sekali semua gitu. Karena tidak bisa mengisi ya rongga di antara rongga-rongga yang lain. Butirannya nggak bisa ngisi rongga karena ukurannya sama semua. Kalau gap graded ini ya bisa jadi mengalami satu pengisian yang tak sempurna juga, mirip seperti di uniform. Ada bagian-bagian yang akan kosong. Jadi kalau bisa ya dalam perancangan di teknik sipil nanti baik perancangan beton ya kemudian lapis perluasan itu memakai gradasi yang menerus seperti ini atau well graded ini. Nanti Anda akan pelajari, akan memakai ya konsep ini dalam pekerjaan beton, pekerjaan untuk merancang perkerasan jalan, itu semua nanti Anda kalau ditanya, Anda sudah jawab lagi, nggak pernah diajarin ya, yang keliru Anda gitu. Ya, supaya nggak dosennya yang disalahin. Nah ini contohnya. Kalau well graded, rongga-rongga itu bisa diisi oleh yang lebih kecil. Tapi kalau graded atau yang tadi gap satu lagi, yang satunya uniform, ya sama kondisi seperti yang di sebelah kanan. Jadi rongga-rongganya akan banyak. Ya, jadi itu kalau dipadatkan itu bisa kalau diberikan beban dia bisa
mengalami penurunan yang lebih besar daripada yang dari ke sistem-sistem yang sudah sistem klasifikasi yang sudah kita bicarakan tadi. Yang kita paling sering nanti pakai adalah ini ya, sipil ya, USCS dan ASTO. Kalau teman-teman Anda yang belajar di pertanian dia pakai USDA ya biarkan saja gitu ya, karena kebutuhannya lain-lain. Ya. Kemudian menurut ASTO dan USCS meskipun dia merujuk pada ukuran butir yang sama, ya, tapi USCS dan ASTO juga punya perbedaan yang cukup spesifik gitu. Misalkan kalau USCS ya tanah itu berbutir kasar kalau lolos saringan kurang dari 50%. Tapi kalau ASTO bilangnya kalau kurang dari 35% dianggap sah. Jadi ada beberapa sedikit perbedaan antara USCS dan ASTO. Tetapi secara umum mereka menganut sistem yang sama ya. Cuma ada beberapa angka-angka tertentu ya yang spesifik karena perancangannya berbeda. Dia memakai besaran yang berbeda juga. Gitu. Kemudian pada USCS akan ada simbol-simbol ya. Huruf pertama berupa GS, CP, G itu adalah gravel, S itu sand, hasil, C itu O itu adalah tanah. Ya, kemudian P itu pit atau gambut. Ya, kemudian USCS ini selain menyebutkan ukuran butir, dia juga akan menyebut jenis gradasinya. Kalau gradasinya baik, dia disebut sebagai well graded seperti tadi ya. Kemudian bergradasi jelek itu poor sama dengan gap ya. Tapi mereka tulis sebagai poor. Jadi kalau Anda dengar gap ya, kemudian kalau lanau ya, tercampur lanau disebut sebagai M, tercampur lempung C ya. Jadi tercampur tampung berprestasi rendah disebut sebagai L, kemudian prestasi tinggi sebagai H. Contohnya begini, tanah itu misalnya, maka dia tanah lempung yang berplastitas tinggi, atau bisa jadi GW gravel yang well graded atau gravel yang poor graded. Bisa jadi tanahnya CM, tanahnya adalah cara simbol-simbol yang ada di US. Nah, ini kira-kira perbandingan-perbandingannya ya. Kalau Anda baca buku Mektan, ya, semua buku Mektan saya rasa untuk meringkas besaran-besaran angka untuk menyatakan sistem klasifikasi menurut USCS. Ya, kalau lolos kurang dari 50% lolos saringan 200 itu disebut apa? Kemudian kalau lolos lebih dari 50% itu apa? Kemudian berikutnya adalah ini sistem USCS dalam ukurannya gravel dengan yang lain. Ya, tadi saya sebutkan ada GW, GP, GW dengan GC dan seterusnya. Kemudian kalau GC dengan GM itu apa artinya? Jadi mengikuti pola penamaan. Ya, jadi Anda perlu sedikit untuk ini tadi G ya, ini G untuk, kemudian ini S untuk sand, dia punya dia punya sistem untuk kategorikan suatu tanah itu jenisnya apa. Terus saya bilang tadi ada CM gitu misalkan ya, atau ada C, kemudian ada CL, ada OH dan seterusnya. Yang berikutnya adalah ini khusus untuk tanah
Lano lempung dan tanah gambut ya, kita punya sendiri. Nah, untuk lebih memudahkan grafik yang tadi itu, kalau saya yang sudah sering baca, biasanya saya cuma pegang satu ini, liquid limitnya berapa, kemudian plasticity indexnya berapa. Jadi Anda tadi sudah mengenal ini ya, waktu kita belajar konsistensi, liquid limitnya berapa, plasticity indexnya berapa. Tinggal memplotting saja. Kalau misalnya LL-nya adalah 60, ya, tarik garis 60 di sini ya. Kalau misalkan LL-nya 60 di sini gitu. Ya. Kemudian plasticity-nya 20 gitu misalnya. Ya. Maka tanahnya berada di sini. Kurang lebih tanahnya di sini kan. Lalu apa yang diwakili oleh itu? Jadi gini cara penggunaan grafik yang ada di sini. Jadi kalau ini misalkan bikin limitnya 60, tapi plasticity indexnya tinggi banget gitu. 50 gitu misalnya. Maka status tanah adalah C-nya adalah clay, kemudian H-nya adalah high plasticity. Atau sebaliknya gitu. 90% LL-nya, tapi plasticity indexnya kecil. Apa namanya, tanah lano atau tanah organik yang low plasticity. Ya. Jadi grafik tadi itu yang banyak tadi itu dimasukkan ke sini. Anda dapatkan besaran-besaran dari. Ya. Berikutnya ini adalah ASTO. ASTO cukup spesifik, ya, besaran dari masing-masing fraksi butiran. Kenapa dia spesifik? Begini, karena dia pilar di jalan untuk overlay itu semua simbol datangnya dari sini. Berapa besar apa namanya ukuran butir maksimum, berapa besar ukuran butir minimum, kemudian berapa fraksi di masing-masing ukuran butir yang dipakai, supaya rongga yang tercipta nanti adalah rongga yang paling minimum atau rongga yang dikehendaki, supaya apa namanya lapisan itu masih cukup punya rongga kalau nanti dicampur dengan aspal. Ya, kalau kadang-kadang kalau Anda melihat aspal itu seperti melimpah begitu ya, karena panas dia melimpah, artinya apa, rongganya nggak cukup di dalam. Jadi volume rongga nggak cukup sehingga aspalnya sampai meluber. Kadang-kadang ada jalan yang seperti itu. Atau mungkin kadang-kadang Anda temukan jalan yang kelihatan di atasnya itu seperti apa namanya, seperti butirnya lepas-lepas gitu. Itu mungkin aspalnya terlalu sedikit sehingga apa namanya, atau rongganya terlalu besar sehingga bagian atasnya oleh aspal. Pelajaran ini kelihatannya sepele, ya. Banyak yang saya beberapa menguji mahasiswa tugas akhir, bahkan yang dari pasca sarjana juga kadang-kadang melupakan ini, sehingga prinsip-prinsip dasar untuk merancang beton, merancang perkerasan itu justru dimulai dari apa namanya fundamental yang salah mengenai ukuran butir dan rongga, ukuran butir dan penyebarannya, kemudian ukuran butir dengan kepadatan dan kemana. Oke, itu akhirnya ya, dari kuliah ini ya. Jadi dengan belajar komposisi, belajar mineral, belajar konsistensi dan kadar air, volume air, kemudian belajar soal apa namanya distribusi ukuran butir, baik yang berbutir kasar maupun berbutir halus. Ya. Kemudian belajar tentang apa namanya grafik penyebaran ukuran butir, apakah dia well graded, gap graded maupun uniform. Dari sini kita akan melangkah memadatkan tanah. Karena apa yang kita butuhkan untuk memadatkan tanah
sudah kita pelajari semua. Karena kita masuk ke pemadatan tanah. Jadi pemadatan tanah itu nanti akan mulai dari komposisi tadi. Berapa volume, berapa kadar air, berapa derajat kejenuhan, kemudian berapa volume rongga, berapa rongga yang bisa dipadatkan, dan seterusnya. Nanti apakah ada hubungannya dengan ukuran butir? Jelas ada, seperti yang sudah kita pelajari. Jadi klasifikasi saya selesaikan di sini. Minggu depan kita belajar soal pemadatan tanah. Jenis-jenis pemadatannya ada berapa, kemudian metode memadatkan seperti apa, kemudian menghitung atau menggambar grafik kepadatan, sampai kita mengecek kepadatan yang ada di lapangan. Ya, ini sudah mulai ke teknis dan sudah mulai Anda bisa pelajari untuk menunjang kebutuhan teknik sipil Anda ke depan. Ini yang saya sampaikan, kalau ada pertanyaan silahkan. Mohon izin bertanya, Pak. 057, saya 057 ada Hindu Putra Kedaton. Tadi sempat saya melihat di tabel contoh soalnya itu, Pak, saya belum paham. Kan ada nomor ayakan sama berat tanah. Pada ayakan nomor 10 sampai 60, itu berat yang tertahan itu semakin banyak. Dari 10 gram, 18 gram, 60 gram, sampai 140 gram. Tapi ketika ayakan nomor 120 sampai 200, dia menurun. Apa yang mempengaruhi hal ini sebenarnya, Pak? Dan dalam kondisi ini itu kita bisa menyimpulkan apa sebenarnya, Pak? Menyimpulkan dalam hal sederhana seperti itu, ya, Pak. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Oke. Artinya begini. Grafik ini, bukan sebelum grafik ini, hasil ayakan ini, kalau tadi sudah saya sempat berikan analisis, bahwa di setiap ayakan, ya, ayakan itu kan mewakili ukuran butir, ya, itu dulu ya, setiap ayakan itu mewakili ukuran butir. Ini ayakan nomor sekian, ukuran butir sekian, ya. Oke. Kemudian kenapa kok di ayakan tertentu dia tertahannya banyak, di ayakan tertentu yang lain dia tertahannya sedikit. Nah ya itu justru itu yang mau kita cari deh. Artinya tanah contoh Anda atau sampel Anda memang mengandung ukuran butirnya seperti itu. Jadi bisa saja di atas itu sama sekali tidak ada yang tertahan, bisa. Kemudian dari ayakan nomor 35 baru tertahan. Dan tertahannya mungkin total semua di sana, bisa juga. Kalau tertahan semua total di ayakan 35, berarti ukuran butirnya sama dong. Iya kan? Karena nggak ada yang lolos ke bawah. Berarti ukuran yang lebih kecil dari ayakan 35 nggak ada berarti. Berarti itu sama dengan yang uniform tadi. Tapi kalau yang contoh ini kelihatan tersebar bahwa apa? Ukuran kalau bisa dihubungkan dengan apa namanya ukuran butir. Nomor ayakan nomor 4 itu ukuran butirnya sekian. Jadi bisa dilihat di sini. Contoh tanah ini didominasi oleh tanah berukuran 0,25 sampai 0,5 mm. Kalau dari 500 gram ya itu ada 280 gram merupakan tanah yang berukuran 0,25 sampai 0,5. Artinya apa? Tanah ini didominasi oleh butiran-butiran yang ukuran itu. Tetapi dia juga ada butiran-butiran yang lain yang sesuai dengan hasil ayakan. Lalu artinya apa? Artinya ya sifat koefisien keseragaman dan koefisien gradasi Anda juga akan tertentu dari sini kan. Koefisien gradasi dan koefisien uniformity ya atau keseragaman itu digunakan untuk merancang berapa besarnya rongga yang ada di sini. Semakin seragam, maka rongganya semakin besar. Semakin continuous atau semakin menerus atau semakin well graded, maka rongganya adalah paling
kecil. Kalau rongganya paling kecil, tanahnya apa? Tanahnya lebih padat. Kalau rongganya besar, tanahnya cenderung lebih tidak padat atau tidak rapat. Kembali lagi ke soal derajat relatif density. Jadi ketahuan sekarang relative density-nya bisa dihubungkan dengan derajat uniformity dan dan koefisien gradasi. Jadi gitu. Jadi hubungannya nanti kepada jumlah pori atau jumlah rongga yang ada di dalam. Jadi kalau Anda sudah masuk ke perancangan bahan beton ya dan perancangan perkerasan, saya yakin Anda harus lagi buka pelajaran ini. Dan tolong jangan bilang kalau Anda nggak diajarin gitu. Ya, nanti Anda perlu latihan. Oke, ada lagi. Sudah cukup? Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak. Oke, bagus. Oke, kalau tidak ada lagi, minggu depan tolong pelajari pemadatan tanah, ya, kepadatan dan pemadatan tanah. Kepadatan itu kita akan bicara soal sifat-sifat pemadatannya. Kemudian kalau pemadatan itu kita akan bicara soal metodenya. Disiapkan materinya, baca-baca dari semua sumber yang sudah Anda miliki. Nanti saya akan antarkan dalam PowerPoint minggu depan. Semakin banyak Anda berkonsultasi dalam arti semakin aktif Anda berpartisipasi dalam kuliah ini, maka ya semakin baiklah hasilnya untuk Anda sendiri. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Kuliah saya akhiri. Yang Pak, terima kasih. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.